Baik, selamat datang kembali di video Bu Risa hari ini. Kemarin kita sudah sempat bahas eksponen ya. Nah, eksponen itu ada di video part 1 dan hari ini kita akan bahas part 2-nya. Part 2-nya itu membahas tentang akar. Tapi sebelum ke akar, kita review sebentar. Ada kemarin saya lupa satu materi yang itu juga nanti insya Allah keluar di ujian, kisi-kisinya juga udah saya bagikan kemarin. Untuk mengingat-ingat kita coba lagi ya, bikin soalnya dan kita kerjakan. Contoh nih contoh. Kalau saya punya 3, ketika saya kuadratkan itu jadinya 9 ya. Kalau saya punya 4, ketika dikuadratkan itu adalah 16. Dan seterusnya. Ya, kalau saya punya lagi misal 2 pangkat 3 itu hasilnya berapa? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, gitu ya. Kalau saya punya 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3 nanti jadinya 27. Ini ya. Nah, sekarang coba misalnya saya punya sebuah soal. Soalnya itu seperti ini contoh. 9 pangkat 7 per 2 ditambah 8 pangkat 5 per 3 ditambah 125 pangkat 1/5. Gimana dong? Oh, sepertiga aja. Sepertiga, misal gini. Berarti gimana kerjakannya? Ini, dan ini. Nanti kalian rubah dulu ke dalam bentuk perpangkatan supaya bisa dikerjakan menggunakan metode ini. Masih ingat kemarin ada sifat perpangkatan A pangkat M dipangkatkan N. Ketika ketemu kurung, pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikali. Berarti nanti jadinya A pangkat M kali N. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatin 5. Berarti gimana ngerjakannya? 2 pangkat 3 kali 5 berarti nanti jadi 2 pangkat 15. Nah, sekarang coba kita lihat ini. Supaya dia bisa diolah dengan pangkat yang nggak cantik ini, bentuknya ini kan pecahan ya. Kan nggak enak ngerjakan kalau pecahan. Nah, itu harus kalian modifikasi supaya pecahan ini nanti ada hubungannya dengan bilangan pokoknya. Nah, kalau 9 saya rubah menjadi 3 kuadrat, boleh kan ya? Karena 3 kuadrat itu 9, tidak merubah nilai. Nah, ini kita kurung, ini tempelin di sini. 7 per 2. Nah, 9-nya dirubah jadi 3 pangkat 2, pangkatnya tetap. Kalau 8, kira-kira dirubah jadi siapa? Dijadikan 2 pangkat 3. 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Nah, ini tempelin pangkatnya. 5 per 3. 125. 125 itu 25 kali 5 kan? Ya, berarti kan 5 pangkat 3. Nah, dipangkatin sepertiga tuh. Kalau sudah seperti ini bentuknya, kalian bisa menggunakan sifat ini. Nih, sifat ini. Diapakan pangkatnya? Dikali. Berarti kan gini. 3 pangkat 2 kali 7 per 2. Ditambah, bentar, saya turunin dulu. Nah, ditambah 2 pangkat 3 kali 5 per 3 ditambah 5 pangkat 3 kali 1/3. Nah, kalau kali kan boleh langsung disederhanakan gini, dicoret gini boleh ya? Nih kan boleh nih. Nah, jadinya nanti adalah 3 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 5. Nah, ini nanti kalian uraikan aja 3 pangkat 7 itu berapa, nanti 2 pangkat 5 itu berapa, 5, nanti dijumlahin. Coba kita hitung ya. Karena itu angkanya yang saya pilih besar, coba saya hitung pakai kalkulator aja biar kita cepat. 3 kali 3. Bentar. Oke, ini kan hasilnya
2187 ditambah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 32 kan? Nah, ditambah 5. Yo, berarti hasilnya adalah berapa tuh? 2224. Nah, ini hasilnya. 2224. Bisa dipahami? Oke. Kalau bisa, berarti coba ini saya kasih satu soal. Silakan di pause, nanti coba dikerjakan di rumah. Sambil santai belajar kerjain. Coba ya. 27 pangkat 2/3 ditambah 81 pangkat 1/4 dikurangi 32 pangkat 2/5. Coba ini dikerjain hasilnya berapa. Caranya persis seperti tadi. Di pause dulu, dikerjakan, boleh dijawab di komen. Kalau ada kesulitan boleh chat Bu Risa. Oke, itu ya. Nah, terus yuk ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya, ini ada lagi nih, akar. Kita bahas akar ya. Hari ini kita bahas akar. Coba, dulu kan di SMP udah pernah. Kalau saya punya akar 4 itu artinya berapa nilainya? 2 ya. Kalau akar 9 itu 3. Kalau akar 16 itu 4. Kesimpulannya begini, kalau ini dikuadratin jadinya ini. Kalau ini dikuadratin jadinya ini. Kalau ini dikuadratin jadinya ini. Sebenarnya bentuk akar kuadrat seperti ini ya kebalikan aja dari perpangkatan. Nah, di ujian kalian nanti akan keluar soal-soal bentuk perpangkatan, bentuk akar. Contoh, nanti ada soal modelnya yang menyederhanakan. Nih ya, misal saya punya akar 8. Akar 8 itu kan beda sama akar 4. Kalau akar 4 kalian bisa langsung ketemu 2 gitu. Akar 8 ini bisa dirubah menjadi bentuk yang ada hubungannya dengan ini. Ya kan? Akar 8 boleh nggak saya tulis menjadi akar 4 dikali 2? Boleh kan? Kan 4 kali 2 itu 8. Nah, padahal 4 itu ketika diakar hasilnya berapa? 2. Nih, lihat akar 4 itu 2. Berarti keluarkan dari akarnya nanti kan jadi 2. Nah, yang ini gimana Bu? Ini nggak bisa keluar dari akar. Kalau nggak bisa keluar dari akar, dia tetap berada di dalam akar. Nah, berarti akar 8 itu hasilnya adalah, atau bentuk lainnya adalah 2 akar 2. Lagi ya. Contoh, saya punya akar 12. Akar 12, coba kalian pikir kira-kira kombinasi angkanya berapa? Boleh nggak saya pilih 6 kali 2? Boleh nggak? Nah, kalau pilihnya 6 kali 2 itu nggak boleh. Kenapa? 6 bisa nggak dikeluarin dari akar? Nggak bisa. Akar 6 memang berapa? Nggak ada kan? Nah, terus bukan nggak ada, tapi maksudnya bentuknya nggak bulat. Nah, terus akar 2 apalagi tambah susah. Nah, berarti gimana? Ya berarti jangan pilih kombinasi akar 6 kali 2. Pilihnya berapa? Yang bisa dikeluarin dari akar adalah 4 kali 3. Oke, yuk. Aduh, maaf ini. Error. Kita ulangi ya. Berarti kalau akar 12 itu jangan pilih akar 6 kali 2. Pilihnya apa tadi? Pilihnya adalah akar 3 kali 4. Supaya apa? Supaya 4-nya bisa dikeluarkan dari akar. Nanti jadinya 2. Nah, yang ini gimana? Ini masih nempel di dalam akar. Gitu ya. Nah, tapi soal kalian nanti ketika di ujian itu tidak semudah ini ya. Nanti ada beberapa variasi. Nah, sebelum masuk ke variasi yang ada di ujian, coba saya ingatkan dulu. Ini contoh ya. Kita angetin dulu. Kalau saya punya 2 dikali akar 3, hasilnya apa? 2 akar 3. Kalau saya punya 2 dikali 2 akar 3, nanti jadinya apa? 4 akar 3. Jadi ini dikali, gitu ya. Terus kalau saya punya akar 2 dikali akar 3, nanti jadinya berapa? Akar 6. Kalau saya punya 2 akar 2 dikali akar 3, nanti jadinya berapa? 2 akar 6. Jadi intinya yang ada di luar akar dikali sendiri,
yang di dalam akar dikali sendiri, gitu kan. Nanti jadinya kalau saya punya 2 akar 2 dikali 3 akar 5, ayo berarti berapa? Ya ini kali ini, 6, yang ini kali ini, berarti akar 10, gitu ya. Lagi, misal saya punya akar 2 dikali akar 2. Akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2. Bu, kok nggak akar 4? Ya, akar 4 itu kan 2. Berarti kesimpulannya kalau akarnya kembar, kamu kali, jawabannya adalah diri dia sendiri. Nah, berarti kalau saya punya akar 5 dikali akar 5, nggak perlu dijadiin akar 25, langsung aja 5. Gitu ya. Lagi yuk, misal saya punya, sekarang penjumlahan pengurangan. Misal saya punya 2 akar 2 ditambah 3 akar 2, ditambah loh ya. Nah, ini ibaratkan apel, ini ibaratkan apel. 2 apel ditambah 3 apel. Nanti jawabannya adalah 5 apel, berarti 5 akar 2. Lagi, misal saya punya 2 akar 2 ditambah 3 akar 3 ditambah 2 akar 2. Nah, ini gimana? Ini kan jenisnya sama dengan ini. Kalau ini kan beda. Yang beda gimana? Yang beda taruh aja di belakang. Nah, yang ini nanti diolah sendiri. 2 tambah 2 berapa? 4. Oh, berarti 4 akar 2. Gini nanti bentuknya. Itu ya, paham ya? Oke. Nah, soal ujian kalian nanti ada hubungannya dengan akar yang seperti itu. Ini contoh ya, contoh. Yuk kita langsung ke contoh soal ujian. Misalnya, contohnya ini. Akar 27 ditambah akar 12 ditambah akar 300. Nah, ini kalian cari coba kombinasinya supaya dia bisa dikeluarin dari akar. Akar 27 boleh nggak saya rubah jadi 9 kali 3? Boleh ya. Akar 12 saya rubah menjadi 4 kali 3. Akar 300 saya rubah menjadi 3 kali 100. Tujuannya nanti yang dikeluarin adalah ini, dan ini. Yuk kita keluarin. Keluarkan 9-nya berarti menjadi 3. Yang di dalam akar 3. Keluarkan 4-nya berarti jadi berapa? 2. Yang di dalam akar 3. Keluarkan 100-nya berarti 10. Ya kan, akar 100 kan 10. Yang di dalam akar 3. Nah, apakah jenisnya sudah sama? Kalau sama boleh langsung diolah. Ibaratkan ini akar 3 apel. Berarti kan 3 apel tambah 2 apel tambah 10 apel. Berarti jawabannya adalah 15 apel alias 15 akar 3. Bisa dipahami? Oke. Kalau bisa berarti coba beri saya kasih satu soal. Nanti di pause dulu, dikerjakan buat latihan di rumah. Siapa tahu pengen nyoba ya belajar. Contoh coba akar 72 ditambah 2 akar 50 dikurangi akar 75. Coba dikerjakan. Kalau jenisnya beda dibiarin, kalau sama hajar. Nah, ini coba, ini ada yang beda nih dikit nih. Ini coba. 2 akar 8. Ini kerjain ya yang ini ya. Nih, ini kerjain. Jawabannya berapa nanti silakan kalian tulis di komen. Kalau nggak di komen ya kalian jabri aja atau kalian simpan sendiri juga boleh. Nih ya. Misalnya saya punya ini nih. Tuh. Ini tuh nanti ngerjakannya jadi gini. 2 akar 4 kali 2. Tuh, 4-nya keluarin dari akar. Karena di sini udah ada 2, taruh dulu 2-nya. Nah, ini keluarin 2. Yang ini kan tidak bisa keluar dari akar, berarti gini. Nah, gitu bentuknya. 2 kali 2 berapa? 4. Oh, berarti jawabannya adalah 4 akar 2. Paham ya? Misal saya punya 5 akar 12. Tadi berarti gimana? 5 akar 4 kali 3. Keluarkan 4-nya. Berarti gimana? 5 kali 2. Ini dikeluarkan kan jadi 2. Akar 3. 5 kali 2 kan 10. Nah, 10 akar 3. Nah, ini silakan dicari jawabannya apa. Oke?